Terus jam kedua ada mata pelajaran matematika sama fisika. Oh, di mata pelajaran PJOK kegiatan apa aja yang Mbak lakukan? Ada kegiatan bermain badminton dan senam lantai. Wah, berarti seru ya Mbak? Iya Bu. Kan sekarang udah istirahat ya Mbak? Apakah Mbak mau makan? Ya, kan sekarang udah jam istirahat ya Mbak? Apakah Mbaknya udah makan? Udah minum? Udah Bu. Makannya pakai apa Mbak? Tadi beli gorengan sama nasi uduk Bu. Setelah jam istirahat ini ada mata pelajaran apa lagi Mbak? Matematika sama fisika Bu. Abis itu setelah itu pulang Bu. Nah, sepertinya kamu butuh bantuan saya sehingga kamu datang ke sini. Jadi gini Bu, saya dapat rekomendasi dari wali kelas saya. Jadi Mbak sudah paham ya datang ke ibu itu untuk apa? Iya Bu. Nah, jadi begini, sebelum kita masuk ke dalam proses konseling, saya akan menjelaskan dulu sifat dan proses konseling itu seperti apa, bagaimana. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Mbak Hani karena telah mendatangi ibu. Nah, di dalam proses konseling ini ada hubungan profesional. Jadi, saya akan memperkenalkan diri ibu dulu. Perkenalkan ibu atas nama Salwan Indiana Sita dari program studi PKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelum ibu memulai dalam proses ini sebagai konselor dan juga sebagai konseling, ibu akan menjelaskan tentang asas-asas dalam proses konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga itu asas keterbukaan. Yang pertama asas kerahasiaan, bahwa semua data yang konseling informasikan atau ungkapkan itu tidak boleh diceritakan atau disebarluaskan kepada siapapun kecuali ada persetujuan dari Mbak sendiri. Tujuan asas ini adalah menciptakan rasa aman dan percaya bagi klien agar mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara jujur dan mendalam tanpa takut dihakimi atau informasinya bocor. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah prinsip yang memastikan bahwa keikutsertaan klien dalam sesi konseling ini dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan suruhan orang lain atau paksaan dan tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Asas ini penting karena klien yang datang dengan secara sukarela memiliki motivasi internal yang lebih tinggi untuk berubah, bekerja sama dalam proses dan mengambil tanggung jawab atas keputusannya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah prinsip yang menuntut klien dan konselor untuk bersikap jujur tanpa
pilihan orang tua itu yang Hani kurang minati, tapi keinginan Hani itu ditentang orang tua, kurang kayak menyetujui karena kayak lebih kayak dia itu di tempatnya kayak di luar Lampung gitu. Tapi kalau di PGSD itu masih di Lampung karena biar orang tua itu bisa melihat atau bisa menjenguk. Tapi kalau di luar Lampung tuh kayak orang tua tuh kayak sulit karena gitu mungkin ekonomi orang tua yang kurang bisa jadi atau Jadi permasalahan itu kalau PGSD itu kalau pilihan orang tua itu PGSD dan pilihan Hani sendiri itu PJOK. Tapi tentang orang tua karena pilihan Hani itu berada di luar Lampung dan orang tua itu nggak mau Hani itu berada jauh pada jangkauan orang tua. betul. Mungkin orang tua itu takut anak perempuan satu-satunya itu terjadi. Pilihan orang tua itu lebih ke guru PGSD, tetapi keinginan Hani sendiri ingin mengambil jurusan PJOK. Oh, jadi pilihan pertama orang tua itu adalah guru PGSD dan pilihan Hani sendiri itu guru PJOK. Ya, tapi pilihan orang tua Hani itu kurang minati atau kurang setuju karena Masing-masing secakapmu. Nah, pilihan orang tua Hani itu kurang diminati, tapi keinginan Hani itu ditentang orang tua atau orang tua kurang menyetujui. jadi pilihan orang tua itu gak Hani disukain sama Hani gak Hani minatin karena itu paling dulu ya. Nah, karena yang kedua itu pilihan Hani sendiri itu PJOK itu tentang penjas itu dan Hani sukain, tapi orang tua tentang Seharusnya karena PJOK itu lebih ke kesenian. ya kamu jelasin aja itu dua tiga. Karena menurut Hani itu kalau jurusan PJOK itu kayak lebih ke praktek, terus ke kesenian, terus bisa buat makanan ya masak sempurna, terus bisa bersosialisasi dengan teman-teman baru di tempat baru, dan kayak misalnya di bidang permainan bola voli contohnya, itu kita bisa bertemu dengan orang-orang baru di lingkungan baru, terus bisa bersosialisasi atau kita bisa menjadi lebih akrab dengan mereka, bisa lebih berteman atau lebih dekat. Hani ini karena Hani suka olahraga ya, Iya Bu, betul. tapi kan di PJSD juga itu ada nah, tapi di PGSD itu ada apa nih? Tapi di PGSD itu kita bisa kreatif dalam membuat hal yang unik atau yang disukai oleh orang. Tapi kalau dari menurut Hani itu kalau PGSD itu kayak lebih ke mengajar gitu ya, dan juga itu kayak lebih memberi materi ke anak didiknya nantinya kan. Tapi itu Hani itu lebih ke nggak bisa ngajarin, tapi Hani bisa ngajarin. Oh, Hani itu bisa ngajarin orang, akan tapi materi, tapi sulit untuk mengajarkan materi itu pada orang. Oh, Hani itu suka PJOK karena
bisa mengajarkan materi dengan gerakan, akan tapi kalau di PGSD itu Hani nggak bisa memberi materi dan dengan lisan, begitu kan? Iya betul Bu, karena kayak masih belum Pede atau iya Bu, karena masih belum pede untuk di depan mereka, kayak masih takut salah, terus masih takut belibet, takutnya ntar yang saya sampaikan itu tidak dipahami oleh anak didik atau siswa PGSD nantinya. baik. Apakah minat Mbak PJOK ini itu karena hobi Mbak sendiri, karena Mbak sudah mengikuti lomba-lomba ekskul di sekolah ini, atau bagaimana? Ya sebelumnya pernah ikutan ekskul puisi, tapi itu saya dulu pernah ikut di antar kampung atau daerah yang saya itu pernah ada lomba kayak contohnya lomba volleyball gitu. Oh itu karena minat Mbak? Lebih tepatnya ke hobi sih Bu. Apakah di SMA ini Mbak juga mengikuti ekskul? Kemarin itu saya sudah bertanya sama Bapak PJOK dan katanya tuh dia dan katanya itu belum ada informasi buat lomba-lomba tersebut karena masih pada sibuk. Oh iya sibuk itu ya, lagi mau ujian ya Mbak? Iya betul Bu, makanya saya cuma hobi aja di dalam bidang volleyball tersebut. Nah kan ini kita mau ngadain ujian ya di sekolahan ini. Apa harapan Mbak ketika Mbak lulus dari sini? Ya harapannya itu semoga aja nilainya bisa memuaskan agar bisa menjadi batu loncatan untuk bisa mengambil jurusan PJOK itu. Tapi PJOK itu Mbak itu berharap setelah lulus ujian ini Mbak itu ingin melanjutkan ke universitas untuk mengambil jurusan PJOK, tetapi itu kan ditentang oleh orang tua. iya Bu betul. Nah jadi itulah permasalahan saya dan alasan saya untuk mendatangi ruang BK ini. Jadi Mbak harus meyakinkan orang tua untuk memilih jurusan yang Mbak ingini tanpa ditekan orang tua. Jadi gitu ya Bu. Lalu kalau seandainya orang tua saya masih tetap tidak menyetujui, lalu bagaimana Bu? Mbak harus mengikuti hati yang Mbak ingini. Akan tapi kalau pilihan orang tua itu baik buat orang tua atau Mbak sendiri, itu ikutin aja apa kata orang tua, karena orang tua itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Karena Mbak itu perempuan, makanya orang tua itu menginginkan anaknya mengambil jurusan PGSD agar orang tua bisa memantau Mbak, yang jikalau Mbak memilih jurusan PGSD, orang tua bisa tahu kegiatan Mbak itu ngapain. Agar orang tua tahu yang Mbak pilih jurusan Yang Mbak laksanakan jurusan ini. agar orang tua tahu
yang Mbak pilih jurusan Mbak sih? Agar orang tua tahu kamu memilih jurusan PGSD itu biar orang tua tahu kalau kamu itu dalam keadaan sehat dan bisa dilihat itu juga dan bisa dipantau. bisa dilihat apa sih sama bisa dipantau dari gangguan orang tua. Oh.